Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk yang udah mau subscribe dan tonton video-video dari YouTube channel saya. Semoga apa yang saya buat, video yang saya buat bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada pelajaran atau ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil dan praktekkan sehingga bisa membantu toko teman-teman untuk lebih berkembang lagi. Ada pertanyaan menarik dari salah satu teman, yaitu bagaimana sebenarnya optimasi toko yang maksimal, yang bisa menghasilkan gitu ya. Ada banyak pertanyaan teman-teman semua, hal-hal penting apa saat optimasi yang harus kita maksimalkan, yang harus kita perhatikan sehingga bisa membuat toko kita menjadi ramai dan banyak penjualan. Mungkin materi ini adalah materi yang sering sekali disampaikan oleh banyak channel lain, tetapi mungkin barangkali di video ini bisa juga teman-teman ambil manfaatnya. Apa saja yang harus diperhatikan dari sebuah toko saat optimasi itu, apa saja yang harus dimaksimalkan. Ibaratnya bayi ya, toko itu adalah bayi kecil yang kita rawat dari lahir hingga semakin waktu berjalan semakin besar, dan bayi itu pertamanya bisa merangkak, kemudian berjalan, kemudian berlari. Ya, itu adalah analogi dari toko baru yang kita buat. Ya, toko itu tidak bisa serta-merta langsung begitu ya, langsung optimasinya. Jadi harus bertahap dan memang harus kita maksimalkan di setiap item di dalam toko kita. Yang pertama sekali, kalau di marketplace, ya ini kita membahas video-video saya memang fokus di marketplace kebanyakan, tetapi ilmunya juga bisa diambil, dipraktekkan untuk Instagram atau Facebook juga bisa. Tapi yang pada kesempatan kali ini saya hanya fokus di marketplace dulu ya pembahasannya. Optimasi di toko marketplace kita, baik itu Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli gitu ya. Itu hampir konsepnya adalah semua sama. Pasti optimasinya fokus pada mungkin ada beberapa hal yang berbeda, tetapi pada dasarnya atau secara garis besarnya adalah sama. Yang pertama yang harus dioptimasi pasti adalah judulnya. Kemudian pasti adalah gambarnya. Ya. Dua hal ini harus optimal atau kita memaksimalkan dengan maksimal mungkin. Kemudian trafficnya. Sudah memaksimalkan judul, sudah memaksimalkan gambar, tetapi tidak ada traffic, itu akan percuma. Karena kita melakukan hal yang tidak bisa dilihat banyak orang. Ya. Nah, berharap dengan optimasi judul dan gambar ini pun bisa mendatangkan traffic. Tetapi kita perlu juga traffic dari luar. Maksudnya adalah traffic berbayar, itu tidak ada salahnya untuk kita coba. Ya, boncos atau tidak boncos, kita belajar, itu anggap aja adalah biaya belajar. Gitu ya. Yang pertama dulu, judul. Optimasi judul itu adalah pertama, memaksimalkan karakter. Maksudnya karakter itu apa? Kita langsung praktek saja. Nah, di sini di produk saya ini, tambah produk baru ya. Hitungannya tambah produk baru. Nah, ini loh. Nama produk ini namanya judul produk. Ya, ini harus maksimal. Maksimalnya memaksimalkan karakter itu maksudnya adalah di sini tertera 11. Kok 11? 100.
Ya, di Shopee ini 100, ada 100 karakter atau huruf yang harus kita maksimalkan di dalam judulnya ini. Ada 100 ya. Nah, kalau di Tokopedia ada 70 kalau nggak salah. Nah, jadi gini. Baju, pakaian, fashion, muslim, wanita. Nah, ini nih harus maksimal sampai di angka 100 ini maksimal. Ya, ini harus terisi penuh. Ya, harus memaksimalkan dengan sebaik mungkin. Nah, ini nanti pengaruhnya adalah di traffic organik. Kalian bisa mendapatkan traffic organik dari judul. Oke. Kemudian ini maksimalkan karakter, ya. Oke, kemudian maksimalkan volume pencarian. Maksudnya apa? Jadi di kata pertama ini kalau bisa adalah volume pencarian yang terbanyak. Bagaimana caranya? Kita mengetahui volume pencarian yang terbanyak, kita klik judul di sini, kemudian langsung ke bagian iklan, ya seperti yang sering saya katakan di sini. Nah, ini di bagian iklan Shopee. Kemudian ini ya, kemudian di bagian ini iklan kata kunci ini untuk mencari volume pencarian yang terbanyak. Ini adalah akun percobaan saya ya, ini baru saya buat juga. Oke, ini ya. Nah, di bagian sini itu ada tambah rekomendasi kata kunci. Di sini itu kalian bisa mencari kata-kata yang volume pencariannya banyak, seperti ini, gamis. Volume pencariannya 755.287 per bulan. Ini cukup besar untuk ukuran kata pencarian ya. Ini termasuk yang besar juga. Nah, ini bisa dipakai. Ini kan antara gamis, gamis katun, dress gamis. Ini yang paling besar pencariannya kan gamis. Nah, yang gamis ini yang kita letakkan untuk di kata pertama di judul kita. Nah, di sini. Ya, misalnya di sini gamis. Ya, berarti bukan baju ini. Ini pakaian masih bisa masuk, fashion muslim, wanita masih bisa masuk. Nah, di bagian kategori ini juga harus sesuai. Jangan sampai judul dengan kategori kita itu tidak sesuai, itu akan mempengaruhi nantinya. Oke, itu penting. Ya. Nah, bisa juga kalian mengoptimalkan judul itu dengan melihat saingan. Misalnya tadi gamis ya. Nah, persaingan kita itu di kata kunci gamis itu seperti apa? Biasanya ada orang atau toko yang spam kata kunci. Jadi dia memakai kata kunci yang hampir sama di setiap produk mereka, tapi dalam satu toko yang sama. Nah, ini ya, seperti ini. Ini nggak ada yang nyepam. Biasanya judul pertamanya itu sama. Jadi mereka nyepam agar produk mereka bisa naik terus ke atas tanpa iklan. Biasanya itu kalau sudah ikut algoritmanya, sudah ada yang terjual, kemudian mereka pakai judul yang produk terjual itu ke produk yang belum terjual, itu artinya mereka spam. Jadi ini judul pertamanya itu hampir sama-sama. Nah, itu nyepam. Itu namanya spam kata kunci lewat judul atau lewat nama produk itu tadi. Ya, itu bisa memaksimalkan traffic organik atau bisa naik karena algoritma. Itu bisa kayak gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter untuk cari peluang di sini. Bisa juga kalian ke bagian terlaris. Nah, terus tiru produk dengan
tiru judul yang produk terlarisnya. Misalnya ini, kita buka aja satu ini sudah 1000 terjual, tapi ini karena iklan ya. Kita cari yang karena algoritma. Karena kita mau memaksimalkan optimasi judul dan mau memasukkan traffic organik tanpa iklan. Kan gitu ya. Nah, ini perhatikan. Ini sudah terjual 1000, ini naik karena algoritma, bukan karena iklan. Nah, ini bisa ditiru. Judul ini bisa ditiru, tetapi kalian ya inovasilah sedikit di bagian depan atau di bagian belakangnya. Kalau bisa sih di bagian belakangnya aja. Kemudian tiru juga ini cara dia menulis. Maksudnya adalah di setiap kata pertama, setiap satu kata pertama itu selalu huruf besar. Nah, ini bisa kalian tiru juga untuk memaksimalkan optimasi dari judul produk kalian. Oke, segitu dulu materi judul pada hari ini. Kita teruskan materinya besok mengenai gambar dan traffic. Semoga bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.